Kami juga sudah melihat ya, kami sudah melihat bahwa sudah ada rame di pemberitaan bahwa kepolisian sudah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan kami. Tapi faktanya hari H saat sidang perdana ternyata pihak termohon tidak pernah hadir dalam hal ini Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat tidak hadir di persidangan. Kenapa Pak Polisi takut? Gentar, takut dibabak belurkan sama ini masyarakat, takut dia sama keluarga Bupati, takut sama keluarga Rudiana. Udah nerima amplop ya Pak ya? Berapa tebalnya Pak amplop diterima sehingga nggak bisa hadir ke persidangan Peggy Setiawan? Kami masyarakat semuanya tidak setuju dan resah kali, khususnya semua pengacara-pengacara semua sudah resah melihat kelakuan polisi yang di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, Polda lagi kayak nggak berpendidikan polisi ini ku tengok. Katanya sudah siap, katanya berkasnya sudah lengkap, katanya sudah siapkan pengacara hebat, katanya kooperatif siap melawan di sidang gugatan pra-peradilan. Tapi kok gak datang toh, Cuk? Kenapa pihak termohon tidak hadir? Jelas, karena mereka minim alat bukti yang bersifat scientific evidence ataupun barang bukti yang bersifat saintifik. Lantas kenapa mereka takut untuk hadir? Yaitu yang mereka takutkan adalah bumerang hukum. Ketika mereka lemah secara barang bukti, bisa aja ini menjadi bumerang hukum. Mereka yang akan bermasalah dengan hukum. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan dimana pada kesempatan video kali ini tidak seperti biasanya saya mengangkat atau mereaksi terkait dengan informasi politik tanah air, namun yang akan saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan berita viral yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air, yaitu terkait kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun lalu, namun kembali terungkap, tersingkap, dan menyita perhatian publik. Seperti kita ketahui bahwa kasus Vina ini terjadi pada tahun 2016 dan kasus ini mulai dibongkar kembali pasca dirilisnya ya film tentang kasus Vina ini. Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihak kepolisian telah menahan salah seorang terduga yakni Peggy Setiawan. Namun menurut pihak Peggy Setiawan melalui pengacaranya atau lawyernya mengatakan bahwa penahanan atau penangkapan terhadap Peggy Setiawan itu tidak melalui prosedur dan boleh dikatakan ini sebagai salah tangkap karena tidak memenuhi beberapa unsur atau bukti-bukti yang valid. Oleh karena itu, pihak dari Peggy Setiawan melalui beberapa pengacara yang diklaim kurang lebih ada 65 pengacara yang mendukung Peggy Setiawan ini melakukan atau melaporkan pihak kepolisian ke pengadilan dengan tuntutan dalam hal ini untuk kasus pra-peradilan pihak kepolisian atau Polda Jawa Barat yang disinyalir melakukan salah tangkap ataupun penangkapan tidak melalui prosedur atau bisa jadi juga tidak memenuhi unsur ya penahanan terhadap Peggy Setiawan itu. Namun sangat disayangkan ketika pihak pengadilan telah memutuskan untuk waktu persidangan kemarin, pihak dari kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak ada satu orang pun yang datang menghadiri atau mewakili pihak kepolisian untuk mengikuti sidang perdana kasus pra-peradilan ini. Oleh karena itu, pihak atau kubu dari Peggy Setiawan berang, sangat marah, dan tidak hanya dari pihak Peggy Setiawan, tetapi juga para netizen memberikan komentar yang cukup keras terhadap pihak kepolisian. Baik para sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa kepada para sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama. Apa komentar dari pengacara Peggy Setiawan atas ketidakhadiran pihak kepolisian, dalam hal ini dari pihak ke Polda Jawa Barat? Mari kita saksikan video selengkapnya. Ya. Pak, ada alasannya nggak? Ada alasannya nggak? Tidak ada. Tidak ada alasan, tidak datang, tidak ada alasan. Jadi akhirnya sidang ditunda minggu depan, Senin depan, 1 Juli 2024. Oke. Ayo Pak, teman silakan ngopi. Kami juga sudah melihat ya. Kami sudah melihat bahwa sudah ada rame di pemberitaan bahwa
kepolisian sudah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan kami. Tapi faktanya hari H saat sidang perdana ternyata pihak termohon tidak pernah hadir, dalam hal ini Polda Jawa Barat. Makanya kami selaku pemohon sekaligus selaku lawyer dari Peggy Setiawan sangat kecewa dengan tindakan-tindakan seperti ini. Kami menilai bahwa tindakan seperti ini, apakah ini adalah mau dibuat lagi seperti alasan-alasan klasik atau cara-cara klasik. Apa itu? Yaitu sengaja untuk diulur-ulur supaya sesegera mungkin ini P21, kemudian pra-peradilan ini gugur. Padahal kami selaku penasihat hukum, kita sama-sama menguji supaya orang jangan terlalu jauh, para pencari keadilan ini jangan terlalu jauh merasakan perihnya. Artinya ayolah kita menguji sama-sama, ayo kita buktikan sama-sama apakah orang tersebut adalah orang yang patut bertanggung jawab secara hukum atau dia bukanlah orang yang bersalah. Kami nilai hari ini kami mengajukan pra-peradilan bahwa Peggy Setiawan betul-betul bukan orang yang bersalah. Kemudian yang patut digarisbawahi bahwa Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua orang yang berbeda. Peggy Setiawan saat terjadi peristiwa pembunuhan dan perkosaan di Cirebon, yang bersangkutan nyata sekali berada di kota Bandung ini, tapi kemudian ditarik di dalam persoalan ini seolah-olah dia harus bertanggung jawab. Apakah karena Peggy Setiawan hanya seorang kuli bangunan atau hanya orang miskin yang tidak berdaya yang kemudian dia akan dikorbankan untuk menutupi kelemahan dan kekeliruan dalam kinerja para penegak hukum? Kami tidak setuju, kami akan lawan pasti. Kan seperti itu. Berarti dipastikan besok datang dan ya? Besok ya, bahwa kami akan menghadapi gugatan sidang Polda Jawa Barat mengungkapkan alasan tidak menghadiri sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 24 Juni 2024 lalu. Bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Tidak bisa ditinggalkan. Sehingga pada sidang pra-peradilan perdana, Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya, Polda Jawa Barat akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Konstruksi berpikir saya, ketidakhadiran pihak Bitkum ya, karena ini penanganan ini dilakukan oleh Bitkum, bidang hukum Polda Jawa Barat. Ketidakhadiran pihak mereka itu masih dalam ruang dibolehkan, ya, dibolehkan, dan bisa saja pihak dari Polda Jabar, dalam hal ini Bitkumnya, mungkin mereka masih mengumpulkan data fakta tambahan ya, di luar yang sudah diserahkan ke kejaksaan terkait dengan saudara Peggy. Nah, karena itu menurut saya tidak ada hal yang luar biasa, ya, yang serius, tidak ada hal yang berlebihan. Dan itu sah-sah saja, karena saya mengamati mulai dari kemarin pagi, pra-peradilan yang dibuka oleh hakim tunggal, dan sudah diberitahu di situ bahwa jika tanggal 1 Juli 2024, dalam hal ini hari Senin minggu depan, pihak termohon, dalam hal ini Polda Jabar, Bitkum, atau penyidiknya, barulah hakim akan melanjutkan persidangan. Nah, karena itu kita harus positive thinking dulu bahwa Polda Jabar
belum datang kemarin, itu mungkin dalam rangka ya untuk memperdalam jawaban-jawaban, fakta-fakta yang tentu saja itu tidak masuk ke pokok perkara. Karena itu yang diperiksa adalah status tersangka, apakah sudah sesuai atau tidak, status penahanan sesuai atau tidak, penyitaan sesuai atau tidak, itu semuanya tentu mengacu pada undang-undang. Dan karena itu Prapit yang kemarin belum berlangsung, saya kira kita positive thinking, dan kalau ternyata nanti jaksa sudah menyatakan lengkap, maka kita lihat pertimbangan hukumnya seperti apa. Apakah digugurkan Prapitnya atau kepolisian menunggu untuk dilakukan proses pra-Prapit di PN Bandung. Begitu dari saya. Oke, dari praktisi hukum. Perkara pembunuhan ini adalah bukan perkara biasa-biasa saja, tapi bahkan Presiden Joko Widodo pun juga ikut mengomentari. Semua aparat penegak hukum, petinggi-petinggi penegak hukum ikut mengomentari. Artinya, kenapa sampai kalau dikatakan bahwa ini masih membutuhkan persiapan-persiapan? Iya. Loh, perkara ini bahkan banyak kok para praktisi-praktisi itu yang mengatakan bahwa pra-peradilan kami ini sudah telah diajukan. Kalau telat aja pra-peradilan kami diajukan, persiapan termohon bagaimana? Persiapan apa lagi yang mau disiapkan? Bukti apa lagi? Jangan seenak-enak menahan orang, jangan seenak-enak mentersangkakan orang. Bagaimana kalau yang terjadi adalah pihak keluarga kita atau diri kita sendiri? Saya perlu tegaskan bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Titik, itu dia. Iya, dua orang berbeda. Yang berbeda, nama yang berbeda, orang yang berbeda. Tidak ada kaitan seperti itu. Jadi kalau ini mau dikatakan bahwa ini adalah hal-hal yang biasa-biasa saja, menurut saya itu juga keliru. Ini semua mata memandang kok. Semua memberikan pendapat terhadap perkara ini. Masa sih ini kan marwah dari pihak Polda Jawa Barat sedang dipertanyakan oleh publik. Harusnya jauh-jauh hari mempersiapkan ini. Kita kan juga sudah mendengar dari pihak Kadif Humas bahwa ini sudah disiapkan, baik internal maupun eksternal. Hari Minggu dikatakan apakah hari Senin akan datang? Akan datang. Tapi faktanya kita lihat. Jadi saya nggak mau berspekulasi lah. Saya melihat fakta, saya hadir dalam persidangan, apa yang saya katakan itulah faktanya. Kira-kira seperti itu, Mas Pram. Polda Jawa Barat tidak hadir di persidangan. Kenapa Pak Polisi takut? Gentar, takut dibabak belurkan sama ini masyarakat, takut dia sama keluarga Bupati, takut sama keluarga Rudiana. Udah nerima amplop ya Pak ya? Berapa tebalnya Pak amplop diterima sehingga nggak bisa hadir ke persidangan Peggy Setiawan? Kami masyarakat semuanya tidak setuju dan resah kali, khususnya semua pengacara-pengacara semua sudah resah melihat kelakuan-kelakuan polisi yang di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, Polda lagi kayak nggak berpendidikan polisi ini ku tengok. Udah tahu dia kalau ada persidangan kasus, kalau lewat seminggu tidak naikkan ke jaksa, ke sidang, ke pengadilan, ke atau sana. Jadi maksud kalian apa? Supaya kasus si Setiawan ini naik ke atas, tidak lagi bisa ditangani penguasa hukum, gitu iya. Kalau sudah kau terima amplopnya Polda Barat yang tebal kali dari istri Rudiana ataupun Bupati Cirebon, kau pulangkan. Semuanya yang kau informasikan itu nggak masuk di akal. Semua masyarakat di Indonesia ini pintar-pintar. Semua informasi yang kau kasih itu nggak benar. Si Peggy Setiawan itu tidak mengganti identitas. Cuma bapaknya kemarin kawin. Karena takut ketahuan istri pertama, dia tukarlah nama anaknya ini bukan si Peggy, jadi si Robi. Dengar Pak Polda. Satu lagi foto yang kau buat itu udah memalukan kali polisi. Ini zaman teknologi, aku aja bisa. Ku ambil foto yang kau taruh itu, ku taruh gambarku di dalam. Iya kan? Jadi kalian yang menangani, yang mengikuti kasus ini, kalian sudah suntik apa? Kalian sudah ambil jarum. Korek-korek itu istri Rudiana. Istri Rudiana itu pelakor. Karena dia sudah punya anak 2. Si Egy yang sudah dibun-bun itu atas rencana dia ini menurut otak liarku. Karena kalau si pelakor-pelakor ini memang kayak gitu kerjanya, berusaha untuk membun-bun orang supaya dia bahagia.
Iya kan? Jadi biar kalian catat ya semuanya netizen Ibu Budia Kang Mulyadi. Pergi, aku ngarang-ngarang aja uangku. Kalau nggak pergi aku ke rumah istri Rudiana yang baru. Nah, karena menurut informasi Eki yang sudah dibun-bun ini selalu minta uang ke rumah si Rudiana. Ya emosi lah si pelakor. Cocok kalian rasa weh. Nah, jadi ya kesimpulannya gini aja. Polda Barat hari Senin depan kalau kau tidak hadir, babak belur lah semuanya orang-orang yang di Cirebon. Dan kuhimbau, aku bukan provokator ini. Kalian yang semua mahasiswa-mahasiswa semua yang ada di Indonesia, yang ada di Cirebon, khususnya mahasiswa yang jurusan hukum. Dan kalian semua pengacara-pengacara advokat, ada tercatat 50.000 lebih advokat atau pengacara yang ada di Indonesia ini. Kalian jangan tinggal diam. Aku aja ngoceh-ngoceh sampai keluaran nuduh aku ini. Sekarang kalau tadi sudah digagalkan, kalian pergi ke mereka-mereka itu. Kalian ribut di medsos ini sampai mata Pak Presiden Jokowi lihat kalau semua masyarakat ingin supaya kasus Cipinang ini dituntaskan. Supaya langsung terjunlah ini Pak Listio Sigit. Kalau dia tahu semua anggota-anggota si Polda Jawa Barat ini udah nerima amplop. Kau pulangkan Polda Jawa Barat amplop yang udah kau terima dari istri Bupati atau dari istri si Rudiana. Kenapa pula bisa si Rudiana ini anaknya yang dibun-bun dia diam? Kan lucu kan? Coba pertanyaan besar ini bagi kalian, catat dulu kalian yang ingin kasus Bina ini dikelarkan dengan secepat-cepat mungkin. Yang terpenting bagiku, bagi semua masyarakat Indonesia, bagi semuanya 290 juta penduduk Indonesia ini menginginkan kalau Peggy yang kalian baru tangkap ini, si kuli bangunan yang miskin kali, keluarkan. Dan 7 tersangka yang sudah kalian tahan selama 8 tahun, yang udah kalian rusak masa remajanya, yang udah kalian hancurkan masa depannya, seharusnya dia gembira ria sama kawan-kawannya kalau ketawa ria. Yang ada satu lagi, seharusnya 2 minggu sebelum kalian tangkap dia berumah tangga, tidak berumah tangga, yang sudah kalian hancurkan hidupnya, keluarkan. Dengar Pak Polda Jawa Barat. Jadi kami semua masyarakat sudah tidak serak lagi dengan polisi. Kayaknya negara ini lebih aman nggak ada polisi. Kayaknya lebih cocok negara ini nggak ada polisi. Iya kan weh? Buktinya ini hari ini nggak datang dia. Sesibuk apa rupanya Polda Jawa Barat ini? Oke lah ya, salam waras. Amplop yang udah kau terima, kau pulangkan Polda Jawa Barat. Pak Susman, seharusnya hari ini kita menyaksikan sidang pra-peradilan bagi Peggy Setiawan ya Pak, dari Pengadilan Negeri Bandung. Iya. Tapi ternyata ditunda. Karena tergugatnya dalam hal ini Polri, CQ, Polda Jawa Barat, Dereskrim Polda Jawa Barat tidak hadir, gitu ya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini disengaja? Apakah ini tidak sengaja, tetapi dalam persiapan untuk menjawab gugatan, ataukah ini merupakan suatu strategi baru untuk memenangkan pra peradilan? Nah, kalau strategi, bagaimana strateginya? Ya bisa saja. Dan ini tidak hadir sidang perdana pra-peradilan itu bukan hanya Polri, Polda Jabar saja. Banyak sekali ya. KPK juga sering tidak hadir. Kejaksaan juga sering tidak hadir. Bareskrim juga sering tidak hadir. Lah, apakah ini strategi? Bisa juga. Kenapa strategi? Dikatakan strategi karena pra-peradilan itu adalah gugatan. Namanya saja pra, sebelum ya. Peradilan itu pengadilan ya. Jadi kalau pokok perkara sudah disidangkan di pengadilan, jadi materi perkara pokok sudah disidangkan di pengadilan, maka pra-peradilan tidak perlu lagi gugur dia. Nah itu, jadi berpacu dalam waktu gitu. Tapi apakah bukan atau bisa menimbulkan dugaan bahwa sebetulnya tergugat ini tidak siap Pak untuk menghadapi pra peradilan? Ya kalau dugaan bisa-bisa saja ya, diduga bahwa dia tidak siap, bahwa dia meragukan, kemudian dan ini bisa
menurunkan marwah, reputasi. Baik jaksa tidak hadir misalnya dalam gugatan pra-peradilan pada jaksa, KPK tidak hadir dalam gugatan untuk KPK, kemudian Baris Krim kalau digugat gak hadir, Polda digugat gak hadir, kebanyakan begitu. Untuk sidang pertama saya pun sudah menduga. Kalau sidang pertama itu biasanya gak hadir. Nah gak hadir itu, ya apakah ini strategi? Ya dua-duanya strategi. Bisa strategi juga. Menurunkan marwah, ya. Mestinya kalau memang sudah siap, yakin bahwa alat buktinya udah cukup, minimal 2 alat bukti permulaan, ngapain ditunda gitu kan? Iya, apalagi kan penangkapan Peggy sudah cukup lama sebenarnya. Iya, jadi ngapain ditunda? Dan juga mestinya semua aparat penegak hukum, Polri, jaksa, pengacara, dan lain-lain, termasuk hakim, berprinsip bahwa menegakkan hukum itu bukan targetnya menghukum orang ya, tetapi menegakkan keadilan. Artinya, kalau orang itu tidak bersalah, siapapun juga ya bebaskan. Karena apa? Ya keadilan. Ya keadilan sebagaimana sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan ada targetnya itu kayak penjajah saja ya, kolonial aja. Ditangkap, yang penting dia ini adalah teroris, pemberontak gitu. Harus dihukum, nggak boleh. Jadi kemanusiaan dilakukan secara manusiawi, siapapun juga yang digugat pra-peradilan harus senang. Kenapa harus senang? Karena hasil kerjanya tidak hanya dikoreksi oleh instansinya sendiri, tapi dikoreksi oleh pihak lain dan diputus oleh pengadilan. Sehingga ada kepuasan, oh iya, tiba-tiba saya salah. Gitu. Kalau saya teruskan, maka saya yang berdosa. Jadi bersyukur gitu. Nah, prinsip itulah yang harus dipegang oleh semua aparat penegak hukum. Tapi kalau berprinsip, wah orang ini sudah saya tangkap, nggak boleh lepas. Kalau lepas saya malu, apapun saya korbankan, ini jahat. Ya. Jahatnya apa? Ya di dunia tidak bagus dilihat, di akhirat itu dosa yang tidak berampun gitu. Ya harus begitu pikir. Nah, apakah strateginya ini mungkin karena memang harus menghukum? Ya saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau dibaca orang, wah ini strategi. Kenapa? Berkas dikirim tahap pertama itu memberi kesempatan pada jaksa maksimal 2 minggu. Nah maksimal ya, bisa saja 3 hari, bisa saja 5 hari, bisa saja seminggu oleh jaksa dikembalikan kepada Polri dengan pernyataan bahwa berkas sudah lengkap. Nah kalau sudah lengkap, maka kewajiban Polri untuk mengirim. Dikirim kembali, yaitu berkasnya, tersangka, barang bukti. Kalau sudah dikirim, jaksa langsung membuat surat dakwaan, kemudian pengadilan. Misalnya sudah kompak juga ya, tiga-tiganya sudah kompak. Cepat-cepat sidang, ya sudah, maka pra-peradilan gugur gitu. Mudah-mudahan tidak demikian. Berarti kita tunggu tanggal 1 nanti. Kita tunggu tanggal 1, ini sebenarnya tontonan yang bagus untuk belajar hukum gitu ya. Kenapa pihak termohon tidak hadir? Jelas, karena mereka minim alat bukti yang bersifat scientific evidence ataupun barang bukti yang bersifat scientific. Lantas kenapa mereka takut untuk hadir? Yaitu yang mereka takutkan adalah bumerang hukum. Ketika mereka lemah secara barang bukti, bisa aja ini menjadi bumerang hukum. Mereka yang akan bermasalah dengan hukum. Lantas apa kelanjutannya? Sidang akan tetap dilanjutkan, yaitu dengan sistem perstek. Meskipun pihak termohon tidak hadir, sidang akan tetap dilanjutkan dan hakim tetap akan memberikan keputusan status hukum seseorang. Begitu. Nah, tapi yang saya sayangkan di sini adalah apa? Di sini ada hak asasi manusia yang diinjak-injak, yaitu hak asasi seorang Peggy Setiawan yang menunda-nunda ini dia tetap di penjara. Ada hak dia yang tidak bisa bebas, yaitu dia masih dalam penjara. Semakin ditunda, semakin lama dia di penjara. Jadi kalau sampai nih, saya warning ya, kalau sampai perkara pra-peradilan ini ternyata gugur dan di P21, kita patut duga semakin janggal perkara ini. Janggal perkara ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Prediksi saya, gugatan pra-peradilan yang diajukan
oleh tim hukum Peggy Setiawan melawan Polda Jabar, kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Peggy Setiawan. Hakim akan mengabulkan gugatannya dan menyatakan penangkapan serta penahanan Peggy Setiawan itu tidak sah. Atas dasar apa? Beberapa indikator sudah mulai mengemuka saat ini. Pertama, Polda Jabar tidak memiliki saksi yang cukup kuat untuk menyatakan Peggy Setiawan ini bersalah. Kedua, bukti-bukti forensik yang dimiliki penyidik saat ini hampir bisa dipastikan tidak ada. Contoh, adakah bukti visum yang menyatakan matinya korban akibat dipukul oleh Peggy Setiawan? Atau adakah alat bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, pembunuhan itu, ada sidik jari Peggy Setiawan? Ini akan sulit dibuktikan oleh Polda Jabar. Selain itu, sudah bermunculan saksi-saksi yang menyatakan penyesalannya dan mencabut keterangannya yang dulu pernah dia sampaikan bahwa itu keterangan tidak benar. Sehingga timbul rasa penyesalan seperti yang kita lihat ini di gambar belakang ini. Mereka menyadari bahwa mereka salah memberikan keterangan karena ada yang mengarahkan. Sehingga teman-teman mereka inilah yang tidak bersalah dan tidak tahu menahu menjadi korban. Semoga saja Peggy Setiawan dapat dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, serta pra-peradilan yang diajukan oleh tim hukumnya dikabulkan oleh majelis hakim. Kita tunggu. Hari Senin tanggal 1 Juli. 1 Juli ya. Wah. Izin State ya yang punya video ikut berkomentar dengan terjadinya kembali kelucuan. Kalau menurut saya ini kelucuan. Ada apa ya dengan Polda Jabar dalam rangka pra-peradilan kasus Peggy Setiawan yang diduga atau tersangka kata para penyidik pembunuhan Eki dan Vina. Nah, menurut Putri yang pengacara songong itu katanya ini buktinya Peggy harus dihukum sesuai yang ada hukum di Indonesia. Mana suaramu Putri? Songong kau. Baru belajar mau nyalon bupati apa wali kota di Lampung. Saya nggak mau milih kamu. Saya orang Lampung. Bukti ini. Nyatanya Polda Jabar aja nggak datang. Kalau memang Bapak Kapolda itu jujur dan Peggy Setiawan itu tersangka kuatnya, seharusnya datang. Jangan ada alasan sibuk segala macam, Pak. Ini Anda yang menetapkan dan menangkap loh, anggota Anda yang menyidik loh. Ada apa? Apa Anda takut kena kasus juga? Karena Anda sudah salah tangkap. Dan saya mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat, Anda penegak hukum, lembaga hukum, jujurlah dengan sesuai hati nurani Anda. Jangan ada perbelanjaan uang, jangan suara Anda bisa dibeli hanya karena ada setumpuk uang di meja di depan Anda, langsung Anda tutup mulut, takut untuk bersuara. Pelaku sesungguhnya pembunuhan Vina dan Eki. Buat Putri, mana? Buat Pak Tony, terus bela yang menurut saya benar, bukan pelaku yang para penyidik sangkakan. Satu kali lagi buat Bapak Hakim, kali ini gagal oke. Kalau sekali lagi Polda Jabar tidak hadir juga, sudah dibebaskan saja, nggak usah bertele-tele. Kalau sampai ditunda lagi nanti, yang kedua tidak ada hadirnya Polda Jabar, berarti memang hukum di Indonesia ini memang bisa dibeli. Itu tadi, maju tak gentar membela yang bayar. Karena Peggy nggak mampu, keluarga Peggy nggak mampu, nggak bisa bayar Anda nggak mau bersuara kebenaran. Begitu ya. Buat Bapak Kapolda dan Bapak Kapolri sama juga. Jangan tembang pilih. Yang jujur dengan bukti yang konkret. Anda menetapkan tersangka, Anda menyidik. Jangan asal tangkap.
asal menetapkan. Oke ya, Bapak Hakim, sekali lagi, jika pra-peradilan Peggy ini sekali lagi Polda Jabar tidak hadir, sudah dibebaskan saja. Tapi kalau Anda para Bapak Hakim itu ngeyel menetapkan Peggy sebagai tersangka, ya tunjukkan bukti yang konkret, yang jelas. Jangan bukti palsu seperti si Putri tunjukkan itu di sosial media. Oke? Salam waras. Ada yang nanya, Pak D, di pra-peradilan itu termohon kok nggak hadir, kenapa ya? Ya positive thinking saja, bisa aja mungkin perutnya mules, ya sakit. Yang kedua mungkin bahan bakar bensinnya itu habis, nggak nyampe kendaraannya. Dan yang ketiga ya bisa juga lagi cari poin-poin apa untuk di PowerPoint itu, biar logis, biar rasional, bisa juga. Katanya sudah siap, katanya berkasnya sudah lengkap, katanya sudah siapkan pengacara hebat, katanya kooperatif siap melawan di sidang gugatan pra-peradilan. Tapi kok nggak datang toh, cuk. Gede omong iso koar-koar tok. Yang kubu mengajukan atau kubu pemohon sudah siap tuh. Dengan pengacaranya, dengan berbagai bukti, dengan saksinya. Kok kalian ndak datang? Cemen. Jan, ora bermutu belas. Saya pikir kalangan pinter, intelektual, gentleman gagah. Nggak taunya kayak banci, nggak berani datang. Masyarakat semakin jelas ngelihatnya. Kalau kalian itu banyak bohongnya. Pinter bohong, pinter sandiwara. Lalu sandiwara yang dulu sudah banyak ketahuan, sekarang mau sandiwara lagi. Piye toki? Kok geding aku? Yang namanya penjahat, yang namanya bajingan, itu akan menutupi bajingan-bajingan yang lain. Ojo meneh satu komunitas, satu kelompok, ya ndak bakal buka-bukaan, pasti saling menutupi. Betul apa rason? Sing baper kuwi jenenge pekok alias pekok. Sidang pra-peradilan buat Peggy Setiawan seorang kuli bangunan ditunda. Nah, ada apa? Kemudian saya sindir yang namanya kepolisian Jabar kemarin menangkap Peggy Setiawan kuli bangunan. Kemudian ditetapkan jadi tersangka dan mengambil bukti foto dari foto album keluarga. Kemudian saya sindir kuli bangunan, kita kan ada dua. Satu anaknya Pak Cecep, kan tahu dari Uya Kuya. Nah, begini bro, ya. Kalau kepolisian ya mendapatkan foto keluarga untuk kuli bangunan seorang Peggy Setiawan sekarang ini di penjara itu, ya buat barang bukti. Kenapa foto keluarga Pak Cecep dan Peggy Setiawan satunya nggak diambil oleh kepolisian? Itu satu kecurigaan saya. Kedua, setelah saya sindir kuli bangunan kita ada dua, periksa juga Peggy Setiawan anak Pak Cecep. Sehari sebelum diadakannya sidang pra-peradilan, sore hari sebelum yang namanya kita akan gelar sidang pra-peradilan, setelah saya sindir kuli bangunan kita dua, mohon diperiksa yang namanya anak Pak Cecep. Sorenya kalian tahu nggak? Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur, ya. Mereka berdua berhenti di yang namanya Tol Cipularang, kilometer 88B, ya. Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta, ya. Jadi saya harap kecurigaan saya itu benar, ya. Kalau kepolisian aja ya buat menetapkan Peggy Setiawan yang sekarang di penjara itu ada foto keluarga, kenapa Bapak Kepolisian Jabar juga tidak mengambil yang namanya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep foto keluarga, ya kan, supaya adil, ya. Kemudian kalau ditetapkan yang satu kuli bangunan sekarang di penjara, kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep nggak dipanggil supaya adil, ya kan? Nah, jadi kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa?
setelah saya sindir yang namanya dua kuli bangunan yang nama yang sama Peggy Setiawan, salah satu ada Pak Cecep ya, kemudian tiba-tiba sidang pra-peradilan ini ditunda. Sore harinya ada orang kabur dari Cianjur ya, bawa yang namanya Peggy Setiawan, berhentilah di rest area ya tol Cipularang KM 88B ya, Jalan Sukatani ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Jadi saya makin curiga aja, ini sebenarnya permainan apa? Jangan-jangan polisi yang menetapkan bahwa fotonya Peggy Setiawan yang saat ini di penjara kemarin ini ada kong kalingkongnya nih nama Pak Cecep. Indonesia makin curiga loh ya Pak ya, Indonesia ini makin curiga. Ada pula tuh orang yang ngomong di sana ya, pengacara pendampingnya Putri ya, biar nggak ngalur kemana-mana saya ngomong ya, ini alurnya jadi banyak Mbak ya, asal Anda tahu. Sindiran arah-arah saya ini ya, mulai pontang-panting mau menghilangkan jejak Mbak ya, orang-orang sindiran saya ini ya, dari aktor itu Rudiana ini ya, mulai pontang-panting ya, pontang-panting ingin menghilangkan jejak, sampai sayembara 5 miliar loh Widya ini mau ditangkap ya, 5 miliar sayembaranya sekarang ini ya, banyak DM orang seperti itu ya, nggak 1-2 orang aja, itu aja udah 18 orang yang cari saya. Nah ya, kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Ya, setelah saya sindir yang namanya Peggy Setiawan, kita ada 2 kuli bangunan. Kenapa? Apa salahnya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep kalau dia benar-benar kuli bangunan itu diperiksa? Ya kan, jangan Widya dong yang periksa, ya kan? Nah, kemudian ya sidang pra-peradilan setelah saya sindir itu ditunda. Ini ada apa, permainan apa Pak? Nah, kalau Bapak Polisi Jabar ya modalnya nyomot foto keluarga Peggy Setiawan yang saat ini di penjara, kenapa Bapak Polisi juga nggak nyomot foto keluarganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep? Biar adil kan Pak, ya kan? Apa salahnya gitu? Ya jangan ini deh sok-sok hipnotis ya, adiknya juga ikut dihipnotis, bukannya Uya-Kuya yang dihipnotis, malah menghipnotis namanya Uya-Kuya, ya kan? Nah, kecurigaan saya tuh nggak akan jauh loh Pak. Ya banyak orang pontang-panting dengan ucapan saya. Kemudian ada pengacara juga yang mulai geram ya kan, sampai mengadakan sayembara 5 miliar. Permainan apa ini? Ya artinya yang benar-benar jeli dengan kasus ini siapa gitu ya, Pak pengacara dan Bu pengacara ya, calon wali kota. Ya jadi seperti itu bro. Sehari sebelumnya saya sindir Peggy Setiawan kita kuli bangunan ada 2, salah satunya juga ada anak Pak Cecep. Ya jadi kalian harus tahu, sehari sebelum yang namanya sidang pra-peradilan ini akan diadakan, sore hari Pak Cecep langsung kabur dari Cianjur sepertinya. Ya pergi dari Cianjur ya kan. Ketemu dengan seseorang ada di rest area ya tol Cipularang ya, KM 88B, sedang duduk berdua dengan Peggy Setiawan, sedang minum di sana. Ya sedang ngopi ya, istirahat. Di Jalan Sukatani ya Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Jadi kita benar-benar ya harus jeli. Semakin curiga loh saya ya, setelah saya sindir itu kuli bangunan kita ada 2 sama-sama namanya Peggy Setiawan, yang satu anaknya Pak Cecep. Apa salahnya dia diperiksa? Kalau kepolisian juga mau pintar, mau junius juga, kalau modal untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan yang saat ini di penjara itu dari album keluarga, apa salahnya Bapak juga minta dong yang namanya album keluarga Peggy Setiawan yang namanya Pak Cecep? Ya salah nggak saya ngomong? Ya kan? Coba Pak, kalau modal untuk menetapkan seorang Peggy Setiawan kemarin ya, nyomot album foto dari album keluarga. Nah sekarang gini, saya arahkan juga ya ke yang namanya Peggy Setiawan anak Pak Cecep, album keluarganya juga diminta Pak. Ya dikorek-korek, kenapa Peggy Setiawan yang itu toh? Nyali kalian ada di mana? Ya, buat polisi Jabar. Ya, setelah sehari saya sindir juga kuli bangunan kita ada 2, satu anak Pak Cecep, yang satu di penjara ya, mohon diperiksa. Anak Pak Cecep sore harinya itu meninggalkan yang namanya Cianjur ya, mereka itu lagi istirahat di yang namanya rest area ya, tol Cipularang KM 88B ya, Jalan Sukatani ya Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Jadi makin curiga saya itu semakin besar ya, ada apa ini? Kemudian ditundalah yang namanya, makanya saya bilang kalau sidik jari itu diminta 4 lembar ya, tanpa keterangan apa-apa, nama Peggy Setiawan titik-titik
Di sana ada sebutan jenazah. Kemudian disidik jari, diminta sidik jari tanpa didampingi siapa-siapa, Peggy Setiawan. Ini mencurigakan buat saya. Ini mencurigakan, strategi baru apa lagi gitu. Jangan-jangan nanti ya ada sidik jari yang disimpan pada kasus 2016 lalu itu disimpan, ya kan? Ada terdeteksi yang namanya sidik jari, ada sperma dan sebagainya. Jangan-jangan nanti sidik jari yang Peggy Setiawan ini besok, ya, yang kemarin 4 lembar yang ditandatangani, ada tulisan jenazahnya di sana itu. Jangan-jangan dia akan diperkuatkan di 2016 lalu sidik jari tersebut, ya, yang ada kata Hotman Paris itu ada sperma, ya. Nah, jadi makin kesini makin akan mengarahkan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini di penjara itu adalah pelakunya, mereka itu, ya, itu feeling saya. Nah, kemudian kenapa Bapak polisi juga nggak sidik jari yang namanya Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep, ya. Nah, terus saat ini dia meninggalkan Cianjur, Pak, ya. Kemarin tertangkap nih di yang namanya rest area tol Cipularang KM8. Sah dan patut, datang atau tidak datang kita lanjut. Nah, begitu Pak Hakim baru nanti memangnya tidak melihat. Harus dipikirkan, mereka pergi ke Polda itu uangnya dari mana? Tadi pagi ya sangat mengecewakan lah. Kita sebetulnya berharap supaya Polda Jawa Barat itu tadi hadir. Cuma karena nggak datang ya, kita sangat kecewa sekali. Dia menuduh bahwa Peggy Setiawan tersangka. Nah, pelakunya. Dia menuduh bahwa Peggy Setiawan pelaku. Nah, kita buktikan di pra-peradilan. Harusnya mereka hadir hari ini. Tapi mereka, inilah kita lihat bahwa tidak profesionalnya Polda Jawa Barat ini. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Bagaimana reaksi atau respon dari para lawyer tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang sangat kecewa karena pihak dari Polda Jawa Barat tidak menghadiri sidang pra-peradilan kasus Peggy Setiawan. Dan juga bagaimana reaksi atau respon dari para netizen yang cukup gusar dengan cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah menangkap orang mungkin juga dengan bukti yang belum valid, belum lengkap, tetapi ketika diajukan pra-peradilan malah tidak menghadiri panggilan pihak pengadilan tersebut untuk melakukan sidang perdana. Dan dari beberapa video tadi kita sudah bisa melihat dan tentu sudah bisa menganalisa masing-masing kita. Apakah benar Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap atau ditahan adalah pelakunya atau bukan? Nah, kepada para sahabat sekalian, kira-kira apa komentarnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Baik, dan sebelum kita akhiri video ini, sekali lagi saya mengharapkan kepada saudaraku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Baik, itu saja video untuk kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.